Oke, teman-teman, jadi kita kembali ke sesi 3. Oh, jadi sesi 3 kita sekarang ya, extend. Kayak Elliot Wave aja, extended. Jadi teman-teman, sesi 1 itu sebelum makan siang, dari pagi sebelum makan siang. Sesi 2 adalah dari makan siang sampai coffee break. Ini sesi 3 adalah sesi terakhir, yaitu setelah coffee break. Ini jadi udah hampir jam 3. Oke? Nah, jadi teman-teman, balik lagi, gak akan ada habisnya kita ngomongin saham kalau kita ngomonginnya di sisi fundamental ataupun berita. Setuju? Nggak akan ada akhirnya. Contohnya adalah ngomongin Unilever. Dari tadi kita ngomongin Unilever, nggak ada akhirnya. Kok gini, kok gitu, kenapa begini, kenapa begitu, nggak ada akhirnya. Lama-lama kita jadi, kita bikin saham show di TV, ngebahas emiten. Tapi nggak ada gunanya, teman-teman. Kenapa? Yang turunnya terus turun. Kan di sana. Nah, jadi pagar kita apa? Pagar kita adalah technical. Di sana. Pagar kita adalah technical. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke Fibonacci lagi, pada dasarnya adalah saya pernah menguji pola terhadap tekanan jual institusi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kita pernah merekomendasikan sebuah saham karena bentuknya cup and handle. Oke? Ke institusi tersebut, ke banyak institusi. Akhirnya oke. Hari Senin tuh rekomendasi segala macam. Lalu Senin sore masuklah order jual. Order jual. Dulu sahamnya Indofood. Jual Indofood sekian ribu lot. Pagi gue suruh beli, sore itu jual. Kacau. Gitu kan? Maksudnya kacau bukan berarti salah lu, bukan gitu. Ya udahlah, nggak jadi naik lah. Tapi nilai ya udahlah, gitu kan? Jual. Hari itu Senin 50 M dijual. Hari Selasa order jual lagi 50 M. Oke? Hari Rabu masih lanjut jual 50 M. Sampai Jumat Bapak Ibu. Seminggu. 50 M kali 5 berapa? 250 M jual. Padahal polanya sampai handle. Kita langsung mikir, ya udahlah. Lupakanlah saham ini. Gitu ya. Lalu berapa hari kemudian, dia udah nggak jual. Udah nggak jual, tapi masalah, bukan masalah sih, tapi faktanya adalah ketika dia jual, itu grafiknya nggak ambles ke bawah. Tetap stay. Nah, siapa yang nampung kita nggak tahu. Ujung-ujungnya selang berapa hari setelah dia menjual, naik. Saya mau kasih lihat grafiknya di mana. Oke. Indofood itu tahun 2014. Nih, Indofood saya lupa spesifik kapan ya, tapi saya ingat gambar. Oke, udah lama banget ini. Nah, ini ya. Nah, saya mau pasti dulu. Yes. Ini pola apa, teman-teman? Double bottom bisa, Pak? Oke. Double bottom bisa nggak? Bisa. Oke, saya bikin warna hitam. Cup and handle bisa nggak? Bisa. Ini kayak cup and handle kecil bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Bisa ya. Biasakan lihat pola, oke, teman-teman ya. Lihat pola. Nah, ketika waktu itu dia jualannya di mana? Di sini. Di situ. Loh, nggak kelihatan ya? Oh, ini layar nih. Oke. Nah, kelihatan nggak, Pak? Nah, dia jualan. Semingguan. Jualan. Ketika kita rekomendasi, itu karena kita melihatnya apa?
cup and handle, tapi kok terdiri dari bentuk-bentuk yaitu double bottom. Oke? Double bottom, ini ada cup and handle, jadilah double bottom, jadilah dia cup and handle. Di sini pun kalau mau dibilang ini double bottom juga bisa aja. Ya kan? Bisa aja. Jadi kita udah kayak semangat, ayo boleh nih, ini coba kita rekomend gitu kan. Rekomend, dijual. Ini bukan bicara apa-apa ya. Cuma ini pengalaman pribadi aja. Bahwa apa? Bahwa kalau memang flow-nya itu udah positif, orang mau jual dana besar pun kalau dia nggak turun, artinya naik. Jadi 250 M, Pak. Kurang gede apa ya? Kurang gede apa kan? Satu saham loh ini loh. Kurang gede apa? Di sana. Hah? Benar. Itu sih kalau misalnya bapak dari broker itu sini orders yang lain, itu pasang jual-jual terus atau sedikit beli biar tenang. Nah, itu macam-macam. Jadi order institusi itu, teman-teman di Zoom kita sambil menjelaskan ini apa adanya ya. Jadi order institusi itu macam-macam. Ini deh sebelum kita masuk ke sana. Jadi coba nih ya, dari apa yang ada di gambar ini, kita awali dengan cup and handle dulu, boleh? Ini, ya, ini cup and handle. Setelah cup and handle digerak, jadinya double bottom. Flow-nya gitu dong. Ketika kayak gini kita nggak pernah tahu ini jadi double bottom kan? Tapi ketika ada pola cup and handle seperti ini, kita bisa asumsikan, wah kalau dia break, jadi double bottom. Setuju? Nah, artinya hibonya di mana? Satu di sini dong. Nolnya di mana? Sini. Sampai nggak? Ya kan? Bisa terbilang sampai. 2618. Oke? Nah, lalu nih, kita bikin cluster ya. Kita bikin cluster. Ini jadi cara kita bikin cluster. Ini target 1, ini target 2. Oke. Kalau bertahan ini target 3. Kan gitu. Nah, dengan dia naik, jadi double bottom nggak? Nih, dengan dia naik, teman-teman, ini jadi double bottom dong. Ini? Ya nggak? Kita bikin tarik Fibo boleh dong? Ini 1, nol yang mana? Yang paling rendah mana? Bukan ya? Yang kiri ya? Nah, jadi sebuah target baru nggak? Ini target 1, apa tadi? Hitam ya? Hitam. Ini target 2. Wih, ini cluster nih Pak. Hah? Ya enggak? Ini berdekatan nih. Nah, seringnya dengan waktu, ini kan sampai di targetnya. Ya kan? Ini sampai. Nah, ketika bentuknya sudah jadi seperti ini ya, ini kapan handle dong? Saya bikin tebal ya, warnanya kita ganti jadi biru. Kapan handle kan? Ini kan 1 nih di sini. Ini 0. Wih. Ya kan? Kita bikin di sini ya, ini target 1618 tadi warna biru ya. Biru. Ini ada target lagi. Di sini. Wah, nextnya di berapa nih? Nextnya di sini. Tapi ini kan di sendirian. Oke? Kita hapus ya. Ini hapus ya. Ini hapus. Ini hapus. Logikanya ketika lagi di sini, kita confident dong setidaknya bisa ke 8.300 atau ke 9.300. Ya kan? Mendekati. Kayak gitu. Mendekati. Tapi poin yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika ada aktivitas jual yang kebetulan kita tahu di sini, jadi selama dia nggak merusak pola, selama dia tidak mengubah bentuk, walaupun transaksinya itu bisa sampai 200 eman seminggu, pola ini masih berlaku. Di sana teman-teman. Ininya nih. Jadi ini ada cluster. Nah, cluster itulah yang
menjadi confidence level kita jadi meningkat. Bahwa ini kalau break beneran gerak. Kayak gitu, teman-teman. Teman-teman di Zoom bisa ikuti ya di sini ya. Maksudnya kalau ada pertanyaan silakan, Bapak Ibu. Nanti urusan ini kenapa nggak tercapai? Nah, that's the randomness di market tuh seperti itu. Cuma dengan pola yang multiple bullish pattern, Bapak Ibu bisa lihat kan di sini cup and handle di sini, double bottom di sini, lalu cup and handle gede di sini. Pada dasarnya ini sudah meningkatkan keyakinan kita untuk bahwa wah ini bisa naik nih. Bisa. Nanti tinggal semuanya ikutin tren follow wing. Kalau udah patah trennya, udahan dulu. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kenapa? Oh iya, kita tutup yuk. Kita tutup lagi. Kayaknya sih loh. Oke, teman-teman. Jadi ini dia ya. Ini yang apa ya? Ini saya mau share di sini bukan maksud apa-apa, tapi mau bilang bahwa pola itu seberapa kita bisa yakini. Kalau saya sih yakin banget di sana gitu. Tapi tetap semua keyakinan kita harus batasi 70%. Selalu ada ruang 30% untuk tidak terjadi. Bisa diikuti ya? Selalu ada ruang 30% untuk tidak terjadi. Kenapa? Di humble aja lah, bahwa fundamental pun tidak ada yang 100% berhasil. Ya kan? Lalu buka bisnis real pun tidak ada jaminan 100% berhasil. Kita harus selalu ada ruang untuk menerima sesuatu di luar dari ekspektasi kita. Ya Pak? Pasti ada. Nanti kita udah masuk ke trading plan nanti. Gini, Fibonacci bukan trading plan. Fibonacci itu framework. Trading plan masuk ke mana? Ke trading plan pakai analisa apa Anda di situ. Bisa diikuti ya. Jadi bukan berarti sampai target harus jual segala macam. Jual atau enggak itu masuk ke trading plan. Itu di luar ibu. Itu di luar ibu. Oke, lanjut. Sekarang ini pola yang sangat confident terbentuk. Kita ini deh ya, kita share dulu ya di sini ya. Saling gambar. Multiple bullish pattern pada Indofood, pattern pada Indofood. Nah, ini sekarang saya mau nunjukin bahwa semakin besar pola, semakin besar efeknya. Oke? Tapi sebelum itu kita kembali ke tempat kita ngeheng tadi. Bumi. Ini ya, oh bukan. Ini 2017 nih, saya ngeliat jauh dari ini. Ada pola nggak? Pola apa teman-teman? Ini harga bumi 3.500 ya. Oke? Ini jadi mungkin kita belum pernah mengalami ini. Tapi ini faktanya di waktu itu tuh kayak gini. Oke? 8.000 nanti dulu. Ini aja dulu. Pola kan? Nih. Seperti ini. Oke? Shoulder, head, shoulder. Berapa targetnya? 1 di mana? Pasti di kanan. Ya kan? 0 di mana? Di sini. Targetnya berapa? 312. Sampai kan? Ya kan? Tapi dia mirip kayak Unilever. Sebelum ada pola besar, padahal Unilever sangat defensif seluruh bangsa loh. Ya kan? Ada pola kecil nggak? Apa ini? Cup and handle kebalik, inverted. Bisa nggak kita pasang target? Ibu. 1 di sini ya. 0 di atas ya.
Berlaku nggak, teman-teman? Ketika di sini, oke, ketika di sini tercapainya level ini, target 2618, dia rebound. Secara tidak langsung dan tidak disadari dia membentuk handle terakhir dari pola cut and handle. Dulu pas saya belajar Fibo dan chart pattern itu pas momen ini, itu pergolakan batinnya luar biasa, Pak. Karena nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa? Ketika di 3.000, semua orang ngomong bumi bisa balik 8.000. Semua. Seriously, semua. Dibully, Pak. Hah? Ayo dibully. Enggak, karena belum ada sosial media. Selamat. Belum ada sosial media. Nggak ada yang bully di sana. Coba ngomong ke teman broker itu segini, gila lu yuk, lu baru belajar apa sih? Percayalah Bapak, ini semua orang ngomong 8.000. Tapi ketika polanya itu head and shoulder, ini shoulder, head, shoulder. Ini kan shouldernya kecil nih, shouldernya gede nih, ini kan, ya kan? Sama bahasanya. Ini bukan head and shoulder. Misalnya, ini bukan head and shoulder. Ini tuh nggak head and shoulder. Loh, kita kembali ke teori. Head and shoulder adalah satu di kiri dan satu di kanan lebih rendah dari yang utama. Di sana. Iya, tapi itu kan mirip. Iya, memang. Gitu kan? Tapi tetap lebih rendah dari yang tengah-tengah. Itu di sana. Oke? Yang kedua, kebetulan saya sudah belajar Fibonacci. Bahwa apa? Mau dia bentuk apapun, kita bisa bilang ini konsolidasi nggak? Konsolidasi kan? Bisa bilang dia ini konsolidasi dong. Nah, ketika bicara dia ini konsolidasi, artinya saya bisa dong bikinnya kayak gini. Konsolidasi, break support. Boleh nggak? Nah, kaidah Fibo tetap satu di sini. Ya kan? Turun ke bawah. Itu di sana. Jadi, pola semakin besar, semakin bahaya turunnya. Di sana. Nih, teman-teman, lihat nih ya. Kalau dari pola ini, head and shoulder ini, targetnya 340, tapi karena dia udah tembus, kan target bawahnya itu kan minus nih. Minus kan? Minus. Jadi ketika waktu itu nggak ada harga saham minus. Jadi hipotesis kita dan logikanya adalah ini gocap. Sampai nggak gocap? Sampai. Di sana. Bumi gocap. Karena minus nggak bisa. Akhirnya memang nggak ada harganya. Kenapa? Ujung-ujung dia apa? OEK kan, obligasi wajib konversi, semua utangnya diubah jadi saham, segala macam. Di mana? Di sini, Pak. Segala pihak-pihak yang minjemin dana, yang megang obligasi di bumi, diubah semua jadi saham. Jadi ada harganya nggak itu saham? Nggak ada. Minus. Minus. Harga 400, right issue di 900 kalau nggak salah waktu itu. Nggak ada harga. Habis right issue Anda langsung hilang nilainya 60%. Nggak ada nilainya. Lucy. Ya kan? Dilusi. Yes, Pak. Kalau lihat dari dua dari beda. Kalau orang suka itu kan Channel. naik ya. Hah? Karena tren-trennya Tren naik. kenapa bisa? Jebak Gitu. itu. Iya. Saya ngerti. Ini uptrend channel kan? Ngomongnya kan? Balik lagi. Apapun itu, kalau break support, jelek. Nggak break. Ya kan? Apapun itu, kalau break support, jelek. Apalagi kalau kita bisa melihat ada pola. Nih, lagi nih, teman-teman. Lihat nih di sini.
Ada pola nggak di sini? Double top. Double top atau Oh, itu. Iya. ya kan? Tarik Fibo-nya. Nih, ya kan? Di sini pola jelek. Oke? Di sini pola jelek. Di sini pola jelek. Ya kan? Ada topinya. Di sini pola jelek nggak? Head and shoulder juga kan? Ya kan? Di sini polanya apa? Nggak ada. Di sini nggak ada pola. Cuman ini esensi dari penembusan support aja. Sideways. Oke? Nih. Penembusan support. Oke? Semua bentuknya pola jelek. Kebalikan sama Indofood tadi nggak? Kebalikan. Masalahnya Indofood nggak bisa naik banyak. Kenapa? Dia saham big cap. Saham big cap. Udah naik terlalu tinggi, fund manager harus jual. Kenapa? Bobotnya maksimum berapa di mereka? Itu kan udah beda cerita. Di sini, fund manager berusaha kabur. Kalau kabur sampai 0 boleh. Tapi lebih dari 10% bobot portfolio kan nggak boleh. Kalau kabur nggak ada batas. Tarik ini polanya boleh pola apa aja ya? Bukan pola head and shoulder. Kalau yang kayak triangle, kayak Sideways gitu. Kalau nggak ada pola, dia sideways. Nggak benar ada pola, pakai sideways-nya itu sebagai 0 dan 1 boleh. triangle, Triangle tetap di triangle pasti ada pola, Pak, biasanya. Ascending triangle pasti jadi cup and handle. Di sana, pasti di cup and handle. Oke? Ini bumi ya. Multiple bearish, apa namanya? Multiple bearish pattern. Ini saya share dulu. Multiple bearish pattern pada multiple bearish pattern pada bumi. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak? Jadi gini, kenapa saya sampaikan ini? Biar urusan tarik Fibo itu berjalan dengan waktu lah. Kita nggak yang harus pasti bisanya di sini. Kenapa? Kita ada grup alumni kok, ya kan? Ada grup alumni itu kita akan belajar bareng-bareng itu di sana. Tapi yang kita mau lebih tekankan di sini apa? Efek dari pola dari konsolidasi yang break resist ataupun yang break support. Itu dulu. Kalau itu ngebaca udah benar, Fibo tuh gampang. Fibo tuh sangat gampang kalau resist support udah tahu. Di sana. Fibo sangat gampang kalau resist support udah tahu. Sekarang, ini kan pola besar jelek mau turun. Tadi ada Unilever. Saya mau ajak teman-teman ke sebuah saham yang tahun 2011 ngebikin pola luar biasa, tidak ada berita, naik terus. 2011. Udah lama ya, Pak ya? Mohon maaf ya. Udah lama yang terbaru tadi Unilever, ya kan? Tapi yang lama-lama, maksudnya apa? Saya mau kasih nanti biar benar-benar tahu bahwa Fibo itu works anytime. Kayak gitu, teman-teman. Saya akan buka grafik apa. Tapi bukannya sekarang. Ini akra sekarang nih, bagus jelek. Ayo, akra sekarang. Hah? Bagus jelek. Potensi kayak gini ya. Ya, potensi gini. Kita nggak lihat yang sekarang, kita lihat yang dulu. Bukan ini. Jauh sebelum tahun 2011. Nih, teman-teman. Dari harga 120 jadi 1.200. Naik berapa kali? 10 kali lipat. Teman-teman lihat di awal ada pola. Oke, benar-benar. Double bottom benar. Ini kan? Tapi sayangnya saya nggak ngeliat di sini. Saya ngeliatnya di harga 240. Ini polanya apa? Entah cup and handle atau head and shoulder terbalik. Setuju? Oke? Di sini ya. Nah, jadi benar. Ini saya setuju bahwa saya juga baru ngeliat ada double bottom. Ini teman-teman bikin Fibo-nya dari 1 ke 0.
Jadi 1/0. Dengan Fibo ini tercapai, dia akan mengkonfirmasi bentuk pola kedua. Itu konsepnya. Itu konsepnya. Jadi ketika target yang awal udah tercapai, barulah kita pakai target yang lebih besar. Kayak gitu ya. Kebetulan waktu itu saya ngeliatnya di sini. Saya ngeliatnya di sini. Yang gedenya. Nah, yang gedenya waktu itu kita asumsikan saya menilai dia itu bentuknya cup and handle di sini. Ya kan? Yang kecil ini. Tapi oprek. Jadi satu tips kalau teman-teman mempelajari Fibonacci chart pattern, coba matanya jelalatan dikit ke masalah ini. Karena kalau ngeliat kayak gini, kita bikin Fibo, bener nggak? Bener. Ada dua vario, ada yang kecil merahnya, ada yang gede. Betul. Ini itu prioritas yang mana ya? Prioritas yang paling kecil dulu. Oh. Oke? Prioritas yang paling kecil dulu. Walaupun kalau dari harga, sebenarnya yang biru udah kebentuk ya. Udah bentuk. Yes. Jadi gini teman-teman. Prioritas dari yang mana? Yang merah dulu nih. Yang di sini. Ini kan udah lewat ya. Udah lewat. Ketika waktu itu kita ngebukanya seperti ini. Bapak Ibu semua. Jadi kita ngelihat mana? Yang kecil dulu. Yang kecil dulu, targetnya berapa? Ini 100 dulu. Target adalah begini. Sini, gitu kan. Faktanya nggak, belum jalan, gitu kan. Cuman ketika ini belum terjadi, kita udah tahu bahwa, wah ini polanya bullish. Oke? Untuk bullish. Seiring dengan waktu, kita kan oprek-oprek ya. Pokoknya mata harus dibiasakan jelalatan aja. Kayak gitu. Kita ngelihat, ada pola lain nggak? Oh, ini. Oh, ini. Malah ini lebih menarik perhatian ketika waktu itu. Sini. Nah, ini pola gede banget loh Bapak Ibu. Silakan dilihat. Ini dari 2008 bulan Januari ke 2010 bulan Agustus. Berapa tahun? 2 tahun. Sideways nggak? Ketika kita di dalamnya mungkin nggak sideways. Tapi ketika teman-teman melihat bentuknya, ini bentuknya kan flat. Ya kan? Konsolidasi menghasilkan pola. Nah, di sini kita tinggal pakai Fibo. Jadi kalau dia sustain naiknya, kita bisa tetap stick on Fibo dasar dari pola yang benar-benar gede ini. Di situ, teman-teman. Nggak ada berita, Bapak Ibu. Ketika waktu itu tahun 2011 itu kita tanya, nggak ada yang ngomongin Akra. Benar-benar nggak ada yang ngomongin Akra. Maksudnya Akra itu bukan saham yang populer. Yang populer apa waktu itu? Ya Bumi, PTBA, gitu loh. Astra, kayak gitu. Akra tuh awal-awal kita dengar Akra tuh waktu ini. Ketika ngerek naik. Ada berita nggak? Nggak ada berita. Ternyata. Oke. Ternyata waktu itu ada kode saham maksudnya ya? Sobi. Ya, udah ada Sobi. Dulu ada Akra. Dulu ada Sobi. Sobi itu Sorini Bristol yang milik Akra. Di sana. Milik Akra. Si Sorini ini dijual Akra ke Cargill. Cargill Amerika. Jadi Akra dapat duit kan? Nah, ketika polanya itu cup and handle seperti ini, Sobi juga polanya sama. Naik terus berdua tuh. Orang fokus ke Sobi. Dua-duanya naik. Orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang ngomongin Sobi, nggak ada yang ngomongin Akra, Pak. Waktu itu nggak ada. Tetap naik, kita cari info apa segala macam nggak ada gitu loh. Sampai satu titik, barulah keluar berita. Akra akan menjual Sobi ke Cargill. Ini dia artinya alasan dia naik. Jadi kita ngelihat pola, memang naik, mau naik gitu loh. Tapi berita nggak ada. Berita nggak ada. Berita baru muncul ketika udah di atas. Ketika di sini. Bahwa Akra menjual anak usahanya Sorini Bristol itu ke Sorini Agro apa gitu kan. Ke Cargill, Amerika. Berita keluar belakangan. Di sana. Tapi pola selalu cenderung duluan. Di sana. Duluan Bapak Ibu.
20 kali. Hmm. Hampir saya sebut. 20 orang. Oke. Nah, di sini jadi kita belajar apa sih sekarang? Kita belajar adalah kombinasi antara chart pattern dengan Fibonacci. Chart pattern untuk kita bisa lebih melihat potensi pergerakan harga saham. Apakah dia tipe bullish chart patterns atau dia tipenya bearish chart pattern. Di sana kan? Nah, ketika udah ada chart pattern, sayang kalau kita nggak tindak lanjut dengan price targeting. Price targeting menggunakan apa? Fibonacci. Fibonacci dan chart pattern, saya nggak tahu ya ada yang nge-share ini atau enggak. Cuman menurut saya, Fibonacci dan chart pattern itu tidak terpisahkan di sana. Nggak terpisahkan. Jadi kalau Anda mau pakai Fibonacci, usahakan ada chart pattern. Kalau Anda melihat ada chart pattern, jangan lupa Fibonacci. Itu di sana, teman-teman. Mau lihat lagi yang lain? Ayo. Oke. Teman-teman di Zoom, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, teman-teman ya. Ini adalah saham Akra, oke? Ini saya salin gambar, saya share di sini. Akra ketika sebelum menjual unit usahanya. Oke? Di sini. Oke? Kalau sekarang ya, nah, kalau mau lebih confident dengan bentuk, walaupun ini kan agak flat ya, tapi kita kayak, gimana ya cara kita untuk memvalidasi bahwa ini cenderung jadi pola yang jelek? Pakai moving average. EMA 200. Itu alat bantu tambahan. Tapi kalau mata udah terbiasa, nggak perlu EMA 200. Oke? Tapi kalau kita merasa, aduh saya butuh validasi bahwa ini memang jelek, pakai EMA 200. Di bawah atau di atas EMA? Di bawah. Di bawah pasti jelek. Bisa. Di atas EMA 200 cenderung naik. Di bawah EMA 200 cenderung turun. Nah, balik lagi nih. Ini juga ada pola nggak, teman-teman? Ingat ya, buka Fibo, chart pattern, jangan pakai indikator. Mata telanjang. Usahakan naked chart. Oke? Di sini ada pola nggak? Top end? Handle. Tinggal pakai Fibo. Satu, ini, no. Konsolidasi. Ya kan? Konsolidasi. Target belum tercapai nih. Seberapa yakin harga tercapai? Lihat dulu, trennya masih positif nggak? Contohnya kalau udah seperti ini, ya memang targetnya cuma sampai 2618 aja. Bisa ikuti ya di sini ya. Dan Fibonacci juga bermanfaat untuk saham-saham all time high. Coba yuk kita buka Pani. Tadi udah ya Pani ya? Udah kan? Ada pola nggak teman-teman? Pani ketika harga 1800 ada pola. Oke, dia sudah naik dari berapa? 100 ke 1800. Nggak logis kalau kita beli. Setuju? Tidak logis kalau kita beli. Tapi chart pattern is chart pattern. Kalau udah melihat bentuk seperti ini, maka kita bisa menyebut ini adalah pola cup and handle. Jadi kan? Dari September 2022 sampai Agustus 2023. Hampir setahun. Panjang nggak? Panjang. Semakin besar chart pattern, semakin impactful. Logikanya apa? Ada pihak yang ngumpulin tani setahun terakhir.
di sana. Kalau tidak ada yang ngumpulin pani, setelah dia naik, harusnya turun terus langsung. Seperti ini. Ya kan? Tapi ini enggak. Udah turun, naik, dikumpulin, dikumpulin, sampai yang mau jualan sudah habis semuanya. Sudah tidak ada lagi orang yang mau jual. Ini kayak lagi pembebasan lahan nggak? Betul sekali. Ya nggak? Udahlah, wah di sana ada rumah yang pembunuhan, aduh udahlah gua takut lah, sini jual. Ya kan? Ini logika ekstrim gitu ya, logika ekstrim. Jual. Udah nggak ada lagi yang punya tanah di sekitar itu, jadi milik sendiri kan? Mau dia diapain? Jadiin apartemen, jadiin rumah, jadiin danau, atau jadiin hutan lindung, terserah dia. Ya kan? Nah, ketika udah seperti ini, teman-teman, satu di mana? A atau B? Tipe satu. A atau B? A. B. A atau B? Ini cut and handle. Paling kanan. kanan, ya, paling kanan. Oke? A atau B? Di B. Nol di mana? A atau B? Paling jauh rendah. Oke? Ini Vibo 1, ini Vibo 0. Oke? Sampai. Ya kan? Sampai, teman-teman. Dari harga 1.800 jadi 5.200 di sana. Nah, nanti ketika lagi rally, di sanalah kita menggunakan metode trend following. Gimana caranya? Untuk trend following, teman-teman, kalau di sini kan kita pakai profit trader modul ya. Ada RS modul yang garis merah biru solid itu kan. Teman-teman pasang RS modulnya di Oke. Selama harga berada di atas S solid, simpan terus. Oke? Ini alat bantunya kita. Teman-teman di sini pakai TradingView, saya yakin sudah ada RS modul garisnya biru merah solid. Oke? Ini saya munculin dulu di sini yang yang ini ya. Tuh, dulu. Ini ya. Saya pasang dulu di sini RS modul. Jadi setelah saham itu break, hold terus selama dia berada di atas S. Kayak gitu tuh, teman. Tapi ketika dia break support, wah kejual nih. Tapi kalau di hari yang sama dia balik atau maksimum besok dia balik ke atas level support yang bagus, kita bisa buyback. Yang penting dia lagi bullish. Di sana. Karena kita nggak bisa meminta market, lu naik tolong mulus dong, gue capek nih ngeliat market, nih, lu jangan tembus-tembusin support, nggak bisa. Di sana. Trend following, hingga kapan? Hingga kemungkinan besar kita akan lepasnya di sini. Yang terakhir. Kayak gitu ya, teman-teman di Zoom ya. Seperti itu. Oke? Lanjut nih, lanjut. Kita hilangi dulu. Ingat ya, analisa chart pattern jangan menggunakan indikator. Ini target belum tercapai. Ini panik sideways terus nih. Waduh. Seperti ini. Kita mau pakai pola lama, udah basi dong. Kenapa? Kan target udah tercapai semuanya. Betul? Nah, jadi dengan perkembangan yang ada sekarang, kita mau nggak mau cari yang dari baru. Ada pola apakah pada saham panik? Ini sideways nih, ya nggak? Sideways. Sekarang pertanyaannya adalah, ada sebuah tendensi pola nggak? Ada. Kelihatan yang paling mungkin adalah
Gini kan? Ya Bu ya. Yang seperti ini ya. Cup and handle. Ada yang lain nggak? Jadi gini loh. Jadi sebisa mungkin kita menemukan sebuah pola karena pola itu dasar dari Fibonacci. Bisa. Jadi kalau memang ketemu seperti ini, jangan dipaksa jadi gini deh. Jangan. Jadi apa yang Anda temukan? Ini cup and handle. Artinya di sini kita bisa bikin sebuah penarikan Fibo baru. Oke. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, kita tarik, baru deh kita sudah tahu skenario selanjutnya gimana. Naik sampai mana? Di situ, teman-teman. Naik terus seperti ini, ya kan? Ini ranah ini udah masuk ke trend following, udah nggak bisa kita hitung. Teman-teman. Jadi tidak semua bisa kita hitung. Di sana. Jadi ketika udah level breakout, apa yang kita lakukan? Pakai RS modul, garis resi support yang merah solid, biru solid. Selama harga berada di atas S, dan ya, seperti ini, simpan terus. Kayak gitu. Simpan terus. Ini lepas. Tapi balik lagi, seperti pengalaman yang lalu. Dia break support, lagi bullish nih. Break support, udah lepas. Di hari yang sama atau besoknya, kalau dia balik, kita bisa pertimbangkan untuk buyback. Tetap dengan level stop loss yang sama. Oke? Seperti itu. Jadi nggak bisa gambar. Udah nggak bisa. Jadi kalau pola dengan Fibo-nya sudah tercapai semua, kita nggak bisa menghitung target price lagi. Teman-teman. Nggak bisa hitung target price lagi. Karena belum ada konsolidasi baru ya. Betul. Belum ada konsolidasi baru. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Silakan. Jadi ini menariknya RS gitu. Ya. modul itu tetap time frame-nya daily ya. Kita basis saham Indonesia daily. Jangan diganti-ganti. Ya, Bu. Bingung untuk narik 0,1 yang bearish dan bullish, cari yang paling kanan ke kiri, semua pattern atau bagaimana? Selalu untuk semua pattern. Angka 1 itu cari referensi yang paling akhir. Paling karena kan paling akhir ya Bu ya. Paling terkini. Itu di sana. Coba mau buka sama Bu. Kita PSAB, Pak. PSAB ya. Kita coba ya. PSAB. Kita lihat di sini. Ada pola nggak, teman-teman? Ingat kalau mau lihat chart pattern, jangan pakai ada indikator. PSAB. Lama banget. Kita. Kita berapa? Nih, jadi to be honest memang sangat disayangkan untuk PSAB kita nggak ada pola di sini. Ya kan? Jadi memang naiknya nggak bisa ketahuan. Memang nggak bisa pakai Fibo, memang nggak bisa pakai apapun, nggak bisa. Itu. Tidak ada pola, tidak bisa pakai Fibo. Yang paling atas nggak main handle lah Pak. Jadi di sini ketika di sini ini menurut saya tidak ada ilmu teknikal yang bisa memprediksi tuh naik seperti ini. Di mana? Nggak kelihatan lagi kayak ini nggak ada. Kita bisa ngomong double button kalau udah naik aja kita cari-cari. Ya kan? Ketika kayak gini deh kita apa namanya objek apa namanya realistis nggak kelihatan apa-apa ini kayak gini. Nah, ketika udah naik
baru deh kita bisa menilai bahwa wah ini ada potensi untuk backup and handle. Kalau di bawah itu kita pas saja breakout kita tarik harga ini. Hah? Bisa Di bawah, Pak? Iya, sampai situ. Bapak nggak akan pernah kepikir itu, Pak. Masalah kita ngomong itu kita Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Logikanya nggak bisa. Kenapa tidak ada pola kok? Hah? Artinya semua break resist Anda beli. Itu kan konsolidasi Pak. Ah. Yang bawah itu kan. Makan kan. Bisa. Bisa. Tetap secara alasan masuk akal. Kita coba ya. Ini 1, ini 0 ya. Kita coba ya. Tapi pertanyaan satu, ketika ini belum terjadi, Anda nggak akan melakukan ini. Oke? Nggak akan nggak. Tapi kita coba ya. Kita coba. Bisa nggak? Saya sih yakin terjadi. Saya yakin dapat. Ini 0, ini 1 ya. Oke? Ini 0 ya. Tapi nggak ada esensinya kan? Karena terlalu rapat. Tidak ada ombak yang ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ditanya, ini gimana cara kita tahu ini bisa beli segala macam? Nggak bisa. Oke? Jawaban saya netral. Nggak bisa. Kecuali saya punya kepentingan untuk Anda. Ada Pak, ini pas tadi yang 10, itu kita udah dapat info. Infonya PSAB itu mau dikerek segala macam. Bapak ikut dong ke grup kita. Buka rekening di kita, Pak. Bukan, nanti kita kasih info-info lain. Itu jawaban untuk yang bikin kita senang. Masuk akal? Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau secara teknikal, nggak ada. Teknikal yang terbaru adalah yang nanti di 140. Ya, Bu. Kalau yang bearish itu berarti yang itu tarik yang nolnya berarti yang paling kanan itu paling rendah gitu. Nolnya tetap paling jauh, satunya tetap yang paling kanan. Paling akhir. Pokoknya yang paling akhir, Satu itu selalu lihat yang paling akhir. walaupun nggak yang terendah, tapi yang paling kanan. Iya. Itulah kenapa Ibu harus mendefinisikan polanya itu benar dulu. Gini. Saya share screen ya. Ini udah jam setengah. Pak, nggak apa-apa ya? Kita lama-lama dikit, nggak apa-apa kan? Nggak ada yang harus pulang kan? Sampai kita diusir. Nih, teman-teman. Saya mau kasih beberapa skenario untuk penarikan garis Ibu. Share screen-nya belum masuk. Yes, saya klik nongol nggak Pak? Oke, udah ingat. Kalau bentuknya Belum masuk, ini, Pak Rio. Pak udah masuk belum Pak? Belum. Bapak suara di sini. kayaknya harus balik ke tim. Wah sih. Enggak Pak, sebenarnya ini mereka saling berbicara dengan sangat baik Pak. Cuma antar defense sangat bagus Pak. Karena saya nggak pernah semulus ini. Tapi iya sih Pak. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Nih, sip. Thank you Pak atas informasinya. Nih, jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau polanya gini, 0 di sini, kita jadi harus kasih garis dulu Bu ya. Bentuknya gini. Gitu Bu. Bentuknya gini. Oke? Ini 0, ini 1. Oke? Kalau bentuknya gini, naik kan? Oke? Kita harus bikin garis ini cover handle juga. Gitu kan? Nolnya di mana? Simple. Ini 0, ini 1. Oke. Udah.
Lagi, karena kita melihat bentuknya kan gini, harus gini. Ya kan? Kita nggak lihat yang lain. Lagi, kalau garisnya gini, ini kan gini. Ini 0, satu yang mana? Ini? Ini. Jadi tarikan garis Anda penting. Bisa diikuti nggak, teman-teman? Tertutup kan, Pak ya? Kenapa? Tertutup ya. Iya, jadi saling terhubung. Ya. Kayak gitu, Bu. Balik ya, Bu ya. Sekarang kalau mau turun nih, kalau mau turun. Nih, bentuknya kayak gini. Ini kan naik, Bu. Artinya, ini 0, ini 1, Bu. Pibonya. Harus membentuk ini ya, kayak gitu ya. Konsep ya. Konsep. Karena bentuknya bisa jadi agak membulat, macam-macam. Cuma maksudnya ini 0 dan satunya itu yang ngikutin kondisi. Di sana. Lagi nih, Bu. Bisa lagi nih. Seperti ini. Gini. Ini cup handle tapi nurun kan? Gini dong. Gini kan? Maka nolnya itu selalu, nol itu simple. Paling jauh aja. Satunya yang ini. Bisa diikuti teman-teman di sini? Nol gampang. Kita harus tahu garisnya yang mana. Cup and handle. Jadi kalau garisnya kok nggak mantep ya, jangan dipaksain. Karena apa? Nanti jadi salah. Di sana. Lagi Bu, lagi nih. Misalnya bentuknya head and shoulder nggak? Head and shoulder kan? Gini. Oke. Nolnya udah pasti. Di sini kan? Satunya di mana? Di sini atau di sini? Paling kan? Nah, paling akhir. Ini satu. Oke? Garis itu penting. Oke? Lagi nih. Misalnya ini double bottom. Hah? Nggak sadar. Ini dari tadi. Nih, seperti ini. Nolnya yang mana? Nol atau nol? Yang kiri atau yang kanan? Paling jauh, ya kan? Ini nol. Satunya mana? Ini, atau ini? Tengah. Karena polanya adalah double bottom. Ini satu. Yang head and shoulder itu satunya nggak dilakukan ya berarti. Ini Pak, maksudnya Pak? Iya. Bukan. Referensinya adalah ini yang ditembus oleh ini. Jadi, di mana level yang dianggap tembus? Di sana. Kalau kami di sebelah kanan itu, Ini Pak, kita katakan enggak yang di bawahnya. ini, Jadi katakan break kan sebenarnya handle-nya kan ya. ini ya. Nah, tapi yang diambil satunya yang cup. Oh pasti. Jadi gini. Oke, ini saya share ya. Ini saya share dulu, share sketch. Kasih sharing data GS dulu. Nih, jadi konsepnya gini. Ketika harga masih gini, kita udah bisa ngira-ngira dia berpotensi membentuk cup and handle nggak? Ya, ya Pak ya. Bentuknya gini dong. Jadi satu yang mana? Ini no. Kebayang nggak? Ini pemikirannya. Menuju. Karena handle-nya akan bergerak berpaling. Ya, nanti ini bisa jadi bergeraknya pelan-pelan nih. Gini. Tinggal tunggu ini. Di situ. Atau misalnya head and shoulder. Baru kayak gini. Kita udah bisa mengira dia head and shoulder nggak? Potensi head and shoulder. Bisa kan? Ini dong. Satunya yang mana? Kiri atau kanan? Ya kan? Kita menunggu yang ditembus adalah yang ini.
inilah 1. Ini selalu 0. Bisa diikuti nggak teman-teman di sini? Menjawab nggak, Bu? Kurang lebih gitu ya, Bu ya. Nah, nanti teman-teman, Bapak Ibu, di grup alumni, pastikan apapun yang mau ditanya, ditanya. Soalnya kalau Bisa. mau tuh pasti rata-rata bisa sama Pak, satunya yang beda-beda. Iya, satu beda-beda. Soalnya paling bawah. Betul. Nah, itulah nanti di grup kita terus berdiskusi, teman-teman. Terus berdiskusi. Oke? Karena pada akhirnya nanti ujung-ujungnya jam terbang kok. Karena nggak bisa hafal, nggak bisa hafal. Kan itu kan ada rumus kan, 10.000 jam terbang, ya kan? 10.000 jam terbang. Jadi mau nggak mau, sesering mungkin kita buka grafik. Oke, gini deh, teman-teman. Mau buka grafik apa? Yang aneh-aneh. Saham luar negeri boleh. Saham luar negeri. Bitcoin, oke? Coba ya, Bitcoin ya. Kita buka nih. Bitcoin ini. BTC USD. Nah, target mata. Oke. BTC USD. Kalau ada pola bisa, kalau nggak ada pola sama sekali nggak bisa ya. Oke, ada pola nggak? Bisa. Ini polanya maksa semua, nggak bisa, nggak boleh. Berarti deh. Iya. Ini. Ini the best pattern di crypto tuh ketika tahun 2020. Pola apa? Nolnya di mana, teman-teman? Gampang ya nol ya. Kalau di bawah. Oke? Satu di mana, teman-teman? Ini kiri atau kanan? Wih, mantap. Cuan. Oke? Ini 1, ini 0. Oke? Geng-geng. 1, 0. Iya. Wifi sering agak putus, Pak. Oke, gambar ini ya. Kita cek. Kepake nggak, teman-teman? Kepake. Bisa nggak? Dengan pola. Nggak perlu sampai akhir target. Juli, Agustus ke Januari, Agustus, September, Oktober, November, Januari, 4 bulan. Nah, beda. Berapa persen itu? Sampai geron itu. 10.000 ke 30 ribuan. 3x. Ya kan? Nanti cara ikutinnya gimana? Trend following. Jadi kita nggak bicara dengan spesifik trend following karena Fibonacci itu bukan trading plan. Ini adalah framework. Standalone. Oke? Nah, kalau udah bullish sampai atas, nah ini ada pola nggak? Nih? Ini ada pola nggak? Gini? Ada pola nggak? Double top, head and shoulder, mirip-mirip kan? Tapi kan satu jelas di sini, nol di sini. Arahnya ke, nah dia cuman ke 1618. Bisa. Apa lagi ya? Udah. USD IDR mau nggak? Waduh, sensitif itu. Hah? Bentar, USD IDR. USD IDR. Kemarin ada pola nggak? Mau turun atau mau naik? Turun. Mau turun. Artinya, nol di sini ya. Satu di mana? Kiri atau kanan? Kanan. Oke. Ini satu. Ini. Oke. Atas kita udah punya skenario. Sekarang belum ada pola.
Nah, saya ngajak teman-teman ke pola dulu. Loh, kok ada? Ini kan dulu pas di 8.500 masih ingat ya teman-teman? Dolar itu 8.500 koma. Ya. SGD itu 6.000. 2.500 tahun kemarin. Hah? 2.500. 2.500 pas sebelum Prismon ya, ya. Gila. Ini dolar dulu 8.500 dulu. Ketika bullish, ketika lagi sideways di bawah, ada pola. Kalau nggak jelas saya stretch. Head and shoulder kebalik. Ya. Oke, tinggal pasang satu, ini nol. Ya kan? Sampai nggak? Udah sampai istirahat kan? Ya kan? Artinya setelah ini bullishnya udah nggak bisa pakai pola yang lama, ya kan? Hapus, udah selesai, target udah tercapai. Prioritas pola lama dulu. Pola barunya apa teman-teman? Ini, Iya, dari banget. ya kan? Atau kalau nggak cari kecil deh, kita kecil dulu. Prioritas yang paling kecil dulu. Ini, oke? Ini ya, ini satu dong. Ini nol kan? Bisa dibilang sampai. Di situ. Oke? Lagi nih, lagi. Ketika dia di sini, konsolidasi nggak? Nah ini kalau ini udah pakai metode konsolidasi ya. Jadi ini nggak terlalu ada pola. Nah kayak gini, kurang lebih ya. Nah ini Fibo yang saya sarankan tidak sering dipakai karena jadi agak rancu. Tapi tetap boleh, tetap bisa. Gitu. Sebaiknya tetap prioritas adalah yang ada pola. Sampai sampai teman-teman. Nah itu dia. Kalau nggak ada pola lebih nggak mantep, lebih apa ya, lebih zigzagnya lebih banyak gitu. Ya Bu. Nomor satunya tuh nggak harus pas naik garis juga. Contohnya mana? Konsol itu maksudnya. Konsol di sini. Tadinya. Ini Bu ya. Nah itu kan jelas ya Mas. Nah, memang betul. Memang that's why kalau Vibo hanya konsolidasi nggak ada pola, ini yang paling kita apa ya? Ya, intinya lebih baik ada pola, gitu. Tapi kalau tidak ada pola pun, kalau kita lihat break resist, kita tetap bisa pakai. Pakainya apa? Ya udah murni ikutin garis aja, Bu. Setiap orang garis bisa berbeda ya. Tapi kita menggunakan ini. Nah, ini satu, ikutin garis di sini. Kayak gitu, Bu. Oh enggak yang sebelahnya ini ya. Yang kiri, yang kanan, ini. Ini. Kalau kita pakai ini, jadi resistnya. Nih, kalau kayak gini, jadi kelihatan konsolidasi atau malah lebih gini loh, lebih banyak nempel-nempel yang garis kayak gini atau garis kayak gini. Kan balik lagi. Kan prinsip dari konsolidasi kan. Lebih banyak nempelnya yang garis yang lebih sempit. Nah, itulah kenapa kalau nggak ada pola agak susah buat kita. Teman-teman. Sebisa mungkin ada pola. Oke? Mau lihat lagi yang lain? Saya ajak teman-teman lihat saham konstruksi. Bukan sekarang tapi. Enggak. Kalau sekarang apa? Backtest. Itu mau backtest nanti. Habis ini kita lihat yang sekarang. Ini pendalaman iman dulu ini. Pembekalan. Pembekalan. Oke? Teman-teman di Zoom, di kelas, ada yang melihat sebuah pola sebelum dia bullish. Saya bisa bilang ini karena
Karena ya Cup and handle. menyaksikan ini. Gitu. Gini Pak, tahun 2010, exactly. Oke, ada pola apa teman-teman? Sini. Gini kan? Oke, gini kan? Sebelahnya juga. Artinya ini kalau di bumi itu bearisnya semuanya bearish, kalau di sini semuanya bullish. Ya nggak? Ini cup and handle. Ini cup and handle. Multiple bullish pattern. Multiple price targeting. Ya kan? Nah, dari sini ujung-ujung gimana? Kita pakai yang kecil dulu aja. Mulai dari yang kecil. Oke? Sampai nggak? Walaupun ada yang gede, nih kan yang gede nih ya teman-teman ya. Yang gede itu kalau kita udah hitung kita tertarik dengan yang gede, tapi kalau ada yang kecil, saya lebih sarankan ikutin yang kecil dulu. Di sini nggak jauh ya. Nggak jauh, cuman lebih baik prioritas yang kecil dulu di sana Pak. Karena kalau yang gede makin jauh lagi, takutnya itu capek, exhausted di sana. Jadi kalau ada pola tergabung jadi satu, ada yang gede sama yang kecil, mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari yang paling awal dulu. Tapi polanya sekarang pertanyaan adalah chart pattern reliable nggak? Ya kan? Kalau udah ada chart pattern, pasang Fibo. Kita mundur sekarang, maju sekarang ke setahun 2 tahun terakhir ini. Saham apa? Saya mau ajak teman-teman buka WIN. Bukan sekarang ya. Bukan sekarang. Dulu. Ini kan tulis panjang nih, teman-teman. Ada pola? Ada pola, teman-teman? Di WIM ada pola? Saya gini. Sangat jelas itu. Bisa kita ya? Oke? Teman-teman di Zoom? Bisa kelihatan ya? Ini ada pola cup and handle besar, tapi di dalamnya ada pola lagi cup and handle lagi. Mirip kayak tadi Adi nggak? Mirip. Ini udah all time high nih, udah hampir all time high. Kita udah nggak tahu eh, tertinggi sebelumnya masa lalu di berapa. Mau nggak mau gimana? Kita pakai pola yang udah ada sekarang gitu loh. Ini 1, ini 0. Kecil dulu. Sampai sampai. Kalau udah sampai 4, 2, 3, 6 kan udah habis tuh. Baru kita merujuk ke referensi yang besar. Wih, mirip nih, cluster nih, Pak Sony. Mirip. Cluster. Ya kan? Ini 2618-nya pola besar sama dengan 4236-nya pola kecil. Jadi ini ketika kita apa ya? Ketika lagi berjalan di sini, kita udah multiple tarik-tarik Fibo dengan dua pola tersebut, kita bisa tahu bahwa ini 1900 kayaknya bakal tercapai. Gitu. Lanjut Pak, sampai sini. Nah, setelah ini baru kita pakai. Jadi setelah yang kecil targetnya itu habis, kan 421 4236 ya, itu habis, baru kita lihat ada yang lebih tinggi nggak? Tentunya pakai pola yang besar, yaitu berapa? Ini yang di atas. Nah, ini bablas lagi gimana? Udah bablas, kita udah murni trend following. Exitnya sesuai dengan metode trend following. Di sana, teman-teman. Sampai 4 itu ya. Kalau teman-teman udah deh, pokoknya nggak peduli udah sampai level 4, 2, 3, 6, saya mau jual, ya terserah juga, nggak ada yang salah dengan itu. Toh udah ngikutin dari titik 1, ya kan? Dari pola kecil. Pola kecil. Kayak gitu, teman-teman. Ini win. Kalau begini nggak bakalan ada yang nyangkut, Pak. Begitu lah ya Pak ya. Iya. Level 2 udah boleh.
Berapa? Level 2 boleh. Lah, dari awal breakout juga kita trend follow, Mbak. Nggak cuman harus di level berapa. Ya intinya udah ada pola, artinya udah potensi bullish di sana. Oke? Ada lagi? Ada. Ada ya? BBM. Ini sekarang nih, udah nggak lihat masa lalu lagi. Kita lihat masa depan. Tapi kalau lihat masa depan, kita nggak bisa menguji. Kita menunggu, ya kan? Kayak gitu ya. Tapi ya, apa-apa, it's process of learning, ya kan? Nah, ada pola nggak? Bentar, ini nge-hang lagi. Saya tuh agak ragu dengan apa. Ini nggak pernah kejadian kayak gini. Iya Pak Budi, ini baru putus sekitar 5 detikan, ini udah bergabung lagi. Kita aware. Thank you Pak. Saya, teman-teman mohon maaf ya di Zoom ya. Agak ada putus-putus, tapi saya rasa teman-teman masih di dalam Zoom. Jadi ini baru kali ini di sini, internetnya putus-putus. Baru benar baru kali ini. Jadi ya, mohon maaf, nanti kita akan cek ke pihak hotel. Bukan karena Mac ya Pak ya. Tapi memang. Oke. Nah, tadi sampai saham apa? WIM ya? Terus ya? Tadi sampai saham BNI Pak. Oh, oke. Sekarang kita masuk ke BNI. Nah, di sini teman-teman, BNI. Kita mau lihat yang sekarang. Ada pola nggak di sini? BNI? Ada kan? Itu berapa besar ya, Pak? Ini lagi proses naik koreksi ini karena sebentar. Oh, ini. Tadi weekly. Ini monthly. Ini daily. Ada pola apa di sini? Oke? Iya. Lagi ya. BNI ya. Ini ada pola? Oke? Ada pola ya. Saya mau share ke teman-teman ada yang menarik di sini. Saya bikin weekly. Saya tarik garis gini ya. Sesuatu. Keren banget dong. Ini gimana Pak? Saya nggak tahu ini kenapa. 99. Wow. Jangan-jangan saya mau ngalamin BCA Pak. Saya nggak bisa menjelaskan lebih dari ini, tapi ini panjang. Teman-teman di Zoom bisa lihat ya di sini. All in jual rumah, buat tidur di mobil aja. Enggak. I don't know, tapi ini saya no comment apa, tapi silakan dipantau untuk BBM. Belum terjadi ya. Iya, belum terjadi. Kalau terjadi ini saksinya ini semua. Ini saksinya. Jadi kita di Fibonacci kita belajarnya masa lalu. Kenapa? Untuk bisa melihat bahwa chart pattern bekerja, Fibonacci bekerja. Sekarang kita udah lihat masa sekarang. That's your call. Mau dipantau atau enggak? Bisa. Apa? Oke? Udah ya. Silakan ya. Ini saya share ya. Langsung dicoba, Pak. BBM ini membentuk pola masalah. Silakan cek Biar tahu. yang tidak naik pada dua kali gitu. Tapi tahu nggak, Pak? Nggak berani nggak?
nggak apa-apa, Pak. Nanti penggiringan opini. Oke, oke, dari sini Fibonacci di mana? Ini kan cup and handle. Iya. Jadi artinya satunya di sini dong. Iya. Oke, kalau nolnya kan gampang ya Pak bawah. Ini tarik garis. Saya cukup yakin ini ketahan 1, 2, 3, 6%. Tuh kan. Satu tambahan untuk teman-teman semuanya. 236. Target Fibonacci itu selalu 1618, 2618, 4236. Bisa diikuti? Nah, garis orange ini adalah 1236. Kita belum nyinggung ini. Oke? Jadi biasanya sebelum dia benar-benar sampai 1618, level 1236 itu biasanya jadi penghambat. False. Area beresiko false. Jadi sebelum dia benar-benar naik, 1618 tuh kayak setannya untuk narik ke bawah. Gitu loh. Teman-teman nanti perhatikan di semua pola yang dipasangkan Fibonacci, coba perhatikan ketika dia break, biasanya ada sedikit hambatan di 1236%. Artinya kita harus kemudian break ini dulu, baru valid. Sebenarnya enggak juga, Pak. Jadi, maksudnya kita tetap bisa entry ketika pola itu sudah berjalan. Cuma kita perlu lihat bahwa 1236% itu biasanya jadi setannya. Tapi kan dia lama di situ, kita nggak sabar lupa ya. Nah, itu udah gini ya, Fibonacci bukan trading plan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa 1236 jual dulu, nggak bisa. Itu cuma framework. Oke, itu cuma peta. Oke. Nah, nanti dijual dulu atau enggak, nanti kembali ke kita. Saya jual, turun, yakin nggak beli lagi. Udah beli, yakin nggak dijual 168 atau apa. Nah, itu udah masuk ke trading plan. Jadi di sini kita nggak ngajarin trading plan. Kita ngajarin dulu framework dulu untuk menggunakan chart pattern dan Fibonacci. Cuma arahnya udah clear bahwa potensi BBNI ini naik. 8.000 itu? Hah? Ternyata nggak? Hah? 8.000, sekarang 5.800. Itu target 8.000. Level 4 itu janganlah. Jangan dulu. Ya kan? 8.000 teman-teman. Tapi gue di biru apa ya? Yang biru. Oke? Level 2, 12.400. Wow, saya lewat. Ini saya nggak tahu kenapa. Tapi ya silakannya dipantau. Karena besok kali Pak, pelantikan. Nggak secepat itu juga kalau Pak. Nggak secepat itu juga. Pokoknya arah naiknya kayak Goto gitu. Kayak FIFA. Nggak bisa. Karena dia naik pasti pelan-pelan. Kenapa? Setiap naik mungkin 10%, pasti ada fund manager yang harus rebalancing. Oke? That's why. Tapi saya nggak tahu ya. Kalau BB ini sedikit dipegang oleh fund manager, artinya naik lebih gampang. Kenapa? Tidak ada rebalancing. Ya nggak? BCA pasti susah. BRI, Mandiri pasti susah. Kenapa? Semua fund manager yang benar pasti punya. Yang benar biasanya gede. Yang kecil ya benar juga, cuman dia pasti akan lebih mencari yang lebih kecil sahamnya. Dari mana Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan saya cuma berandai. Dia banyak dipegang institusi atau enggak? Pak, hanya itu berarti orang jual udah mentok yang di garis tanah itu, Pak. Logikanya semua orang yang nyangkut sudah Selesai. udah nggak ada posisi nyangkut atau udah tidak ada orang yang mau menjual. Sebenarnya logikanya gitu. Logikanya. Kalau ada break open. Ini satu nih, contoh ya. Contoh ya, teman ya. BBNI. Mau di-share atau enggak nih? Share aja ya. Ya, ini weekly karena gini Bu, kalau daily jadi nggak kebaca Bu. Nggak nyampe. Boleh ya. Hah? Kan ngeliat pola Bu. Kalau selama itu pola nggak apa-apa, tapi jangan jadi trading plan pakainya weekly. Ya, karena weekly, artinya itu akan lebih panjang lagi dong ya. Ini kan untuk ngeliat pola. Ini kalau di daily nggak nyampe Bu. Oh, jadi nggak ketangkep Bu gambarnya Bu, karena daily kan
kali 52, Bu. Eagle view, Dalam 1 tahun. helikopter view. Oke? Ini kecilin. Nah, ini ya. Saya gambarnya gini aja. BBNI all time high pasca respon. Ya. Apa lagi dong? Apa lagi sama lagi? Apa lagi cuy? Kalau gitu. Yang all time high gini deh. Ada apa? Ada apa? Keleo. Coba ya kita lihat. Keleo. Ada. Keleo. Oh, Keleo udah naik. Ini udah naik. Ini udah rally. Kita akan handle nggak? Ini weekly, kita ganti daily. Ya, kita akan handle. Nih, ketahan nggak nih? 1, 2, 3, 6. Ketahan dulu nggak 1, 2, 3, 6? Ya, setelah pola. Oke? Itu suka jadi apa ya? Yang perlu kita watch dari 1, 2, 3, 6 itu. 1,236. Sering kayak gitu. Oke? Nah, Keleo gimana nih? Iya. Nanti kalau ada pola lagi bisa coba dipantau. Oke? Oke, Pak Oka, raise hand. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan ya, Pak Oka. Tadi putus, Pak. Oh iya, thank you Pak. Iya nih, putus lagi nih saya. Frustrating. tapi udah kok Pak. Tadi cuma kayak 2 detik kan. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. BRI. Saya ada satu Toba, Pak. Toba ya Pak ya? Ya, itu kelihatannya kok bisa bearish tembus ke bawah ya kelihatan. Ada kemungkinan nggak? Coba ya Pak. 515 tembus. Kita cek Toba. Ini tadi udah kita bahas. Kalau break resist. Kalau nggak saya tahan. Bentar Pak. Kalau saya pakai VIP retracement-nya itu kan 0,3-nya udah 515. Artinya dia sudah selesai kan turunnya gitu. Oh, kita nggak pakai di Tapi trade. kok ada turun lagi gitu. Nah, sorry. Ini Bapak maksudnya Toba dari harga berapa ke berapa, Pak? Saya pegang dari bawah, Pak. Terus kemudian saya udah jual di 700. Kemudian saya malah masuk lagi. Terus kemudian sekarang kan turun ke bawah. Apa saya bisa sell atau... Tapi saya lihat selama belum tembus di yang Bapak bilang support itu, saya nggak jual. Disiplin saya. Pokoknya belum tembus 15, saya nggak jual-jual, Pak. Saya tahan terus. Saya tunggu itu, Pak. Gitu. Tapi nanti kalau tembus 15, tapi kan Bapak bilang 2 kali kan. Artinya jangan sampai fake kan. Jangan sampai fake break kan. Jadi saya tunggu 3 kali turun. Jangan sampai kayak Pani saya, Pak. Saya sekali turun langsung jual kemarin. Ya, pokoknya ini tunggu kalau dia gagal bertahan di atas support 530, Pak. Ini lepas. Iya, tapi sekali, 2 kali kan, Pak. Jangan hari pertama ya dilepas. Ini sekali, Pak. Ini udah sekali. Udah sekali ya, oke. Ya. Itu dihitungnya. Kurang lebih gitu, Pak. Tapi Toba secara big picture masih apa? Cuman belum ada tanda-tanda bullish lagi. Nah, tinggal dipantau Toba. Kalau dia bisa bermain nantinya di area sini, jadi pola lagi nggak teman-teman? Kapan? Handle. Ya, nanti dipantau aja Pak ya 530 sebagai support ya Pak. Jadi kalau 530 tembus kedua udah jual aja Pak ya? Ya, lepas dulu. Udah kedua itu Pak. Katanya 3 kali Pak. 2 kali apa 3 kali? 2 kali Pak. 2 kali. Oke.
Oke, Makasih, Pak. Pak. Oke, Sama-sama, makasih. Pak. Tapi skenario Toba adalah seperti ini, teman-teman. Untuk Pak Oka juga. Kalau dia Ya. naik dan bisa sideways, ini akan benar. Ini akan jadi bullish continuation. Ini udah, gambar ini udah kebayangkan kalau dia punya potensi jadi cup and handle kalau naik. Oke? Dari gambar ini. Jadi dengan Ya. chart pattern, kita bisa membuat sebuah imajinasi yang realistis. Misalnya itu ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Kak. Oke, ada lagi nih. Saya lagi mantau sama apa ya? Bris. Oke. Bris. Ini kita harus. Nih, ada pola nggak Bris? Ada pola? Nah, ada pola. Nggak apa-apa, apapun. Silakan, sebutkan. Ada pola Pak? Inverted cup and handle. Inverted cup and handle. Motor cup and handle. Cup and handle. Oke. Cup and handle yang mana Pak? Ini handle-nya? Iya. Atau ini handle-nya? Nih, kalau kita tarik garis sistem ya, kita tarik garisnya ini. Jadi pola apa? Ya kayak head and shoulder terbalik kan? Ya nggak? Oke, kita pasang ya, pibo ya. Satu arti di sini bukan? Satu, ini loh. Kelihatan nih, 1, 2, 3, 6 suka menjadi tahanan. Ya. Sekarang udah sampai target 1618. Ini polanya kayak cup and handle kecil nggak? Ya kan? Udah break belum teman-teman? Udah ya. Artinya target berikutnya sesuai dengan pola ke 3006. 3600. Nah, lihat ya, polanya lebih banyak bullish pattern atau bearish. Bullish kan? Oke. Ingat selalu kalau ngelihat pola, mata kita harus jelas. Ini yang pola pertama kita bahas di bullish bukan? Cup and handle. Ya kan? Lagi ya. Ada pola lagi di bullish. Ini pola yang awal-awal banget kan di bullish. Ini kayak pola apa ya? Ya kan? Ya mau dibilang cup and handle itu nggak begitu aman, mau dibilang inverted cup and shoulder nggak juga, tapi ya konsepnya flow-nya makin lama makin naik. Setuju? Oke? Nah, yang menarik lagi ada pola lain dari bis. Coba bantu. Kelihatan ada pola lain nggak di bis? Ada handle gede. Gede Pak? Yang di mana? Cup and handle gede ya? Ini. Gini? Ya. Ini 1, 2, 3 nih. Coba lihat ya. 1, 2, 3, 6%. Kita bikin 1 di sini, 0 di sini. Tuh kan, 1, 2, 3, 6 tuh tukang ganggu. Gitu teman-teman. 1, 2, 3, 6 itu tukang ganggu. Istilahnya, analoginya. Jadi kenaikan BRI sekarang itu ketahan oleh big picture ini 1, 2, 3, 6%. Nah, jadi kalau ngelihat pola yang ada seperti ini, tadi kan kita bilang targetnya itu kan 3.600. Ya, sampai 4.100. Pak, lihat DSNG, Pak. Sebentar ya Pak ya. Ini bridge dulu. Oke, teman-teman. Big picture. Saya ganti jadi weekly deh, biar gambarnya tegas. Oke, biar gambarnya tegas. Tegas nggak? Bahwa dia benar-benar cup and handle, teman-teman.
Ini saya share jadi case untuk sekarang. Bearish membentuk top and handle besar. Oke? Ini dia. Jadi silakan dipantau untuk bearish karena dari bentuk kecil pola minor nih di sini. Pola minornya bullish. Pola lebih minornya di sini ini juga breakout dan pola majornya juga seperti ini. Kalau banyak pola itu kita Ikutin yang paling kecil dulu di sini, Pak. Ikutin dulu sini. Yang ini dulu, yang paling awal, paling rendah. Paling awal, paling rendah. Paling gede nanti kalau semua target udah habis, paralel kita tetap pantau yang gedenya. Jadi selalu mulai dari yang kecil. Dari yang paling awal, paling ujung nih. Bearish itu awalnya di sini nih. Di sini. Artinya gimana? Ini kan 1, ini 0. Udah habis belum Pak targetnya? Belum. Secara big picture masih ada, tapi kalau secara pola yang ini udah sampai kan 4, 2, 3, 6. Ya kan? Jadi setelah ini kita nggak bisa make decision apapun untuk price targeting hingga dia konsolidasi ke bentuk ini. Ke bentuk ini baru kita bisa bikin pola baru. Ini 1, ini 0. Karena dia inverted head and shoulder. Ya kan? Nah, di sini baru kita bisa forecast, targetnya ke. Tapi seiring dengan kita menganalisa bearish di pola kecil ini, ternyata kan ada pola besar yang kayak gini. Paralel kita akan melihat perkembangannya. Tapi tetap prioritas target price lihat mulai dari pola kecil. Lihat. Pola lebih besar untuk membuat kita lebih confident. Oke? Tapi untuk target price spesifik, kita tetap utamakan yang duluan terbentuk. Sampai dia habis, sampai targetnya itu tercapai. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nanti saya yakin ini mungkin akan sudah mulai overload untuk teman-teman semuanya mungkin. Pastikan diskusikan di dalam dulu. Oke? Diskusi di dalam dulu. Cantik. Kenapa? Alumni enggak? Alumni lah kan? Lanjut ya, tadi Pak Oka bilang apa Pak? DSNG. DSNG. Kita lihat ya. Saya asumsinya nolnya di 535, Pak. Nolnya 53. 5. Satunya 645. Satunya 645. Iya, coba. Nolnya di berapa Pak? Kenapa? Nolnya di berapa Pak? 535. Polanya apa Pak? Nah, itu kan udah over, Pak, di 4236-nya udah over. Gini, polanya apa dulu Pak? Bapak mau bicara polanya apa? Karena jadi Fibo itu butuh pola. Polanya harus benar. Saya tadi ngambilnya itu di break pertama, Pak. Break. Polanya dulu Kan, Pak. Fibo is pola. Kalau nggak ada pola, Fibo sebaiknya jangan. Karena semua akan terkesan benar. Coba Bapak, di mana polanya itu, Pak? Oke, nggak ada ya? Pola yang paling masuk akal di DSNG adalah ini. Polanya apa teman-teman? Cup and handle. Jadi 1 tuh di sini. Oke. 0 di sini. Jadi tarik 1, ini 0. Step basar tercapai. Nah, itu udah maksimal ya, Pak ya? Maksimal di sini. Pak. Saya kemarin sell juga itu. Bapak, Karena dilihat di pola penjualan juga udah tinggi sekali. kita lihat secara pola kalau dia bisa konsolidasi, maka dia bisa continuation. Tapi Ya, kalau ya. dari kondisi sekarang memang yang udah pasti waktunya istirahat. Ya, Pak. Sip, Bapak. Ya, makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ini ya, teman-teman ya, Ibu. Kelihatan kan? Saya nggak expect DSNG. Ya nggak? Kita tidak expect ada DSNG, tapi kalau kita bisa mendefinisikan polanya itu
apa ya, bisa dibilang sesuai dengan kaidah, maka tarik fibonya kan jadi gampang, ya kan? Ketika tarik fibonya gampang, ujung-ujungnya kan jadi lebih ke arah yang sesuai metode kan? Target menyusul, gitu ya. Target menyusul. Tahu kan pasal. Enggak tahu. Enggak tahu. Kayak gitu, teman-teman. Kayak untuk tiap patternnya kan dari tadi kita lihatnya sebenarnya hanya itu ya model yang cup handle, head and shoulder dan kebalikannya ya. Betul. Ada yang lain nggak yang bisa pakai? Pada dasarnya itu doang, Pak. Oh, jadi malah enak ya? Saya fokusnya dua itu sama kebalikannya. Pada dasarnya itu doang. Apa ya? Kalau dia bicara bullish flag gitu ya, ujung-ujungnya setelah bullish flag naik jadi kapan handle? Di situ. Ini jadi kapan handle. Apalagi triangle, ini. Saya takut apa ini? Tinggal naik lagi. Jadi trauma. Saya mau pakai MacBook, takut mau pakai apa? iPad. Ini hari ini tuh agak jadi superstitious buat saya, superstitious. Saya pakai mana itu? Whiteboard, oke? Nih, teman-teman. Whiteboard classic. Udah kelihatan ya whiteboard ya. Jadi kalau kita bicara dia polanya tuh gini. Kita tarik garisnya itu gini teman-teman. Ini apa? Triangle kan? Ya kan, cup and handle. Ya enggak? Tinggal kita mau pakai yang kecil atau yang gede. Setuju? Di situ. Kalau dia polanya itu misalnya gini. Udah naik, konsolidasi gini. Ini kan orang bilangnya apa? Flag kan teman-teman? Flag kan? Nah, kalau nanti dia bisa breakout, nanti dia bisa breakout dan naik, ujungnya jadi apa? Ya kan? Atau kalau nggak gini, memang harganya ini banyak temuan segini, atau dia memang dari bawah, dari atas ke bawah, baik bikin bullish flag, ujung-ujungnya kan jadi apa ya? Handle. Jadi pada dasarnya temuan yang kita lihat di lapangan ujung-ujungnya itu doang. Kenapa? Daripada beda. Daripada beda. Jadi kita mau ikutin breakout yang di bawah atau mau yang di atas. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah. Yes, Bu. BRPT. Oke, ini saya screen capture dulu ya. Nggak usah segini. BRPT. Kita bisa segini. BRPT. Kita buka. Oke, ada pola nggak BRPT? Kalau kita meluangkan waktu sampai 20 detik mencari-cari pola, artinya nggak ada pola. Udah 10 detik. 15 detik. Tetot. Jangan dipaksa. Coba cari yang lain. Jadi jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Oke? Tapi kan lebih dari 20 detik. Artinya maksa. Oke? Maksa, teman-teman. Loadingnya lama. Nah, loadingnya lama artinya udah maksa. Ada scannernya, Pak. Hah? Ada scannernya. Scanner nggak? Untuk catatan tuh nggak ada. TPIA. Mana yo? TPIA. Bisa bagus, bisa jelek, cuman oke lah kita coba pakai MA200, oke? Ya, dia masih kita bisa ada expect dia untuk nanti ngebentuk pola apa kalian. Tapi balik ya, di sini ya, ini ada pola nggak? Ya kan, kayak triangle kan ini kalau dipikir kayak triangle, tapi kan juga jadi kayak mirip-mirip cup and handle kan? Pakai tibu. 1,
0 sampai 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 Tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau tadi, kalau kita berharap dia, kita barunya level 2 ya. Kita berharap dia. Bisa kalau dia konsolidasi di level tersebut. Kalau dia udah koreksi udah beda cerita. Jadi kalau udah koreksi kita bilang bakal ke level 3, nggak masuk akal. Dia harus stay di situ, teman-teman. Kenapa? Composite. Nah, penutup ya, penutup. Karena kita sebentar lagi hampir di usia. Oke. Composite gimana teman-teman? Sekarang teman-teman lihat composite IHSG, oke? IHSG. Lagi naik ya? Secara tren gimana? Ada pola nggak? Oke? Ada lagi. Kita lihat lebih jauh ada nggak? Kalau ini murni konsolidasi ya? Ini murni konsolidasi nggak? Ya? Oke? Break resist nggak? Semua gambar ini break resist atau nggak? Break resist. Oke? Nah, kita awali dari yang pattern paling kecil, yaitu yang garis merah. Teman-teman, saya mau tanya, satu di mana? Di kiri atau di kanan? Kanan. Wih, mantap, luar biasa. Oke, kalau nol udah gampang ya di sini ya. Nggak boleh pulang. Kalau kamu nggak boleh pulang. Oh, di sini ya, teman-teman ya. Kita tarik secara Fibo, ini satu, ini. Oke, jadi koreksi yang terjadi menguji level 1236%. Dan dia bisa bertahan. Artinya, IHSG kalau bisa stay di atas 1,618 ini, maka target berikutnya adalah 8.400. 8.400. Ada yang ngomong tentang 8.400? Ada, Pak? Udah ada ya? Sudah ada ya? Ya. Tapi dulu nggak ada yang ngomong kan? Nggak ada. Kita bisa hitung 8.000 dari mana? Dari sejak sini. Sejak 7.400. Kayak gitu. Lagi nih, saya kasih tambahan. IHSG bentuk apa di sini? Apa ya? Bentuk apa? Teman-teman di Zoom juga, ya? Carpet handle bisa. Apa? Carpet handle gede bisa. Gini? Gini? Atau inverted head and shoulder gini. Oke? Apapun itu, satu kan tetap sama di sini. Jadi jangan memperdebatkan nama pola. Oke? Apapun namamu, nasibmu ya begitu. Oke? Di sana ya. Mau dia carpet handle, mau dia inverted head and shoulder, 0 tetap di bawah, 1 tetap di atas. Kita tarik. $8.000. Oke? Jadi kita bisa expect 8.000 hingga 8.400 sebagai target kenaikan IHSG. Ini tidak menyebutkan saham apa yang naik. Tapi ini menjelaskan market cenderung bullish. Di sana. Saham apa yang naik bisa jadi plot twist. Awalnya kita kira BC, fotonya Telkom. Kan gitu kan? Jadi setiap saham yang kita mau analisa, ini saya kembali ke video. Jadi setiap saham yang kita analisa, pastikan kita nggak pukul rata bahwa IHSG naik, semua saham saya beli aja, nanti naik. Nggak gitu caranya. Di sana. Kalau mau paling rasional, kalau IHSG naik, apa yang naik? Ya mau nggak mau yang big cap. Karena ember terbesar dana masuk adalah big cap dulu. Setelah big cap harganya
optimal, baru pindah ke middle cap di sana. Tapi pada dasarnya apapun itu, teman-teman harus ingat di sini bahwa analisalah satu persatu saham yang memang Anda lihat. Itu di sana. Jadi jangan pukul rata bahwa oh banking naik, semua banking saya beli. Nggak bisa gitu. Oh, batubara naik, semua saham batubara kita beli. Nggak bisa seperti itu. Harga emas all time high, semua emiten terkait emas kita sikat. Nggak bisa seperti itu. Tetap harus menganalisa masing-masing saham. Dan dalam konteks Fibonacci ya teman-teman, dalam konteks Fibonacci, yang menjadi fokus kita adalah apa? Metode price targeting ketika saham itu konsolidasi dulu ataupun membentuk sebuah pola. Up and handle, double bottom, inverted head and shoulder, apapun itu. Kalau muncul seperti itu, maka target price bisa dihitung. Kalau tidak ada, tidak bisa pasang target price. Dan dengan kita memakai Fibonacci, kita bisa apa teman-teman? Kita bisa untuk mempunyai skenario step 1 kemana, step 2 kemana, step 3 itu kemana. Dan dengan demikian, kita bisa memprioritaskan porto kita untuk mengisi saham-saham yang seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan, terakhir. Teman-teman di Zoom mungkin, di Zoom dulu. Kalau di kelas sih biasanya 12 ya. Gak pulang-pulang. Oke? Nah, nanti saya share untuk tentang composite-nya. Jadi pada dasarnya, kalau ada pertanyaan silakan sambil saya nge-share tentang IHSG. Jadi IHSG itu arahnya adalah bullish, teman-teman. Arahnya adalah bullish. Kita mungkin bisa bertanya apa alasannya? Kok kayaknya nggak masuk akal misalnya. Oke, tapi harga ya ini apa adanya. Di situ. Kita bisa berpikir bahwa apa? Gimana mungkin bullish? Ini yang PHK banyak kok. Ya kan? Gimana bullish? Katanya deflasi. Ya kan? Gimana bullish apapun itu, tapi tetap teman-teman. Yang membuat harga naik kadang money flow. Money flow kalau udah nggak ada pilihan, ya mau harus beli barang. Di sana. Money flow kalau deras, mau nggak mau ya pasti harus membeli sesuatu. Di sana. Pembelian pertama yang mereka lakukan adalah beli rupiah. Setelah beli rupiah, baru beli apa? Belinya obligasi, atau beli saham. Di sana. Pembelian saham mereka pasti saham big cap dulu. Kenapa? Size mereka gede. Setelah beli cap dibeli, udah mature, baru dia berpikir ke middle cap lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman. Itu dia mengenai kelas Fibonacci. Nanti habis kelas ini, weekend ini kita akan invite teman-teman ke dalam grup alumni. Jadi grup alumni sifatnya adalah lifetime. Gunakan grup alumni tersebut untuk apa? Untuk berdiskusi dan belajar. Pertanyaan apapun yang Anda rasa, aduh ini pertanyaan saya bodoh banget nih. Lupakan. Maksudnya apa? Tanyain. Di sana. Jangan merasa inferior. Kenapa? Di dalam grup tersebut semuanya sama-sama sedang belajar. Saya pun juga sama-sama belajar. Kenapa? It's continuous learning, misalnya di dalam stock market. Jadi gunakan nanti grup alumni, kita akan bikin ada Fibonacci alumni gitu ya. Itu akan menjadi grup kita untuk tanya jawab. Saya yakin teman-teman mengikuti dari pagi sampai sekarang pasti udah mulai overheat gitu ya. Mulai overheat nggak apa-apa, tandanya kita berpikir, oke? That's why untuk proses pembelajaran kita cicil. Cicil dalam arti apa? Cara cap pattern melihat sudah benar, udah tahu. Tarik Fibonacci sudah tahu. Membuat skenario target kenaikan 1, 2, 3 sudah tahu, gitu ya. Area potensi false di 1, 2, 3, 6 kita sudah tahu. Tapi semua itu harus kita praktekin. Nah, pastikan teman-teman rajin-rajin untuk share tentang pembelajaran Anda. Mungkin grafik misalnya gini deh. Oh, ini ada grafik saham nih, saham apa? BMRI. Polanya gini, bener nggak ya? Ada masukan nggak? Share ke dalam grup, teman-teman. Jangan sampai di grup tersebut pertanyaan adalah, BBRI bagus nggak?
Target berapa BBRI? Itu ke grup gratisan aja. Di sana ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, itu dia dari saya, Fibonacci Trading Strategy. Semoga kelas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan pastikan gunakan grup alumni sebagai wadah kita untuk belajar bareng-bareng. Terima kasih. Thank you, Bapak Ibu semuanya.